Para tamu undangan yang terhormat, Bos. Identitas Anda adalah Han Xing. Grup Perhiasan Pei. Sekretaris Direktur Utama. Total ada 6 barang lelang hari ini. Kalung belian roda takdir. Milik keluarga Feng. Berada di urutan kelima. Kita sudah mencarinya 10 tahun. Semoga kalung itu. Benar-benar ada petunjuk kehancuran keluarga Feng. Why bisa menikah denganmu di kehidupan ini? Aku sungguh bahagia. Zhuwen dengan menemanimu seumur hidup ini. Hidupku tak akan sia-sia. Seumur hidup ini. Bisa bertemu Tuan dan Nyonya. Aku Tong Ching. Sudah sepadan. Hati-hati. Eli. Selanjutnya adalah barang lelang kelima malam ini. Roda takdir. Kalung ini dibuat oleh perancang perhiasan Ternama di dunia. harga awal 50 juta, 60 juta, 60 juta, 70 juta, 200 juta. 200 juta. Apa masih ada yang mau menaikkan harga? Terjual. Selamat untuk tuan ini. Misi berhasil. Bos, kita bisa cabut. Barang lelang pamungkas untuk malam ini. Sialan, Bos, Nona Muda dari keluarga Si. Sial. 2 bulan lalu keluarga Si bangkrut. Ayahnya bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ibunya mengalami gangguan jiwa. Nona muda Si menghilang entah kemana. Tak disangka dia muncul di sini. Keluarga Si juga salah satu. Tersangka penyebab kehancuran keluarga Feng. Buzz, ternyata hari ini adalah ulang tahun si Yao ke-18. Harga awal 50 juta. 100 juta. 100 juta. 110 juta. 200 juta. 200 juta. Bos, Kau serius? Dia itu mungkin putrimu semula. Tidakkah kau merasa? Keluarga Feng dan Si sangat mirip. Sama-sama hancur karena investasi. Keluarganya ada yang tewas atau jadi gila. Mungkin saja. Ada petunjuk di dirinya. 210 juta. 300 juta. 300 juta. Masih ada yang mau menaikkan. Terjual. Selamat untuk tuan ini. Lepaskan aku. Syarat apapun bisa aku penuhi. Sudah begini, masih berani menawar denganku. Nona muda. Si. Kau mengenalku. Kau mengenalku. Siapa kau sebenarnya? Kau tak perlu tahu siapa diriku. Kau hanya perlu tahu satu hal. Aku menghabiskan 300 juta untukmu. 300 juta. Aku akan membayarmu kembali. Kau mau bayar pakai apa? Keluarga Si sejak 2 bulan lalu. Sudah bangkrut. Dan kau muncul di acara lelang. Apa itu belum cukup menjelaskan? Mereka menjualmu untuk melunasi dan Nona muda Si pernah membunuh orang. Di sini tidak akan membunuhnya. Tapi di sini mungkin bisa. Tapi tenagamu terlalu lemah. Bagian ini adalah titik terlemah manusia. Satu tusukan bisa membunuh. Tuan, aku mengaku salah. Tolong lepaskan aku. Nona muda Si. Jangan menguji kesabaran seorang pria. Kalau kau terus menggeliat seperti ini, aku bisa kehilangan kendali dan melukaimu. Bos, aku kan masih di bawah umur. Tak baik didengar anak kecil. Pekerja samalah denganku. Terus meronta. Terus berteriak. Lepaskan. Lepaskan. Menjauh dariku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku.
Tuan, berapa lama lagi aku harus berteriak begini? Mungkin 2 jam. Bagaimanapun, Staminaku luar biasa. Agar setiap klien puas, mereka memakai berbagai cara. Mereka menaruh banyak obat di air. Sudah sadar. Dingin sekali. Setelah bersenang-senang semalaman. Kalau tidak meninggalkan bekas di tubuhmu. Bukankah itu artinya aku payah? Tuan, terima kasih malam ini. Tidak terjadi apa-apa. baguslah kau masih punya hati nurani. Pinjam sebentar. Sudahlah. Selamat tinggal selamanya. Siapapun kau, terima kasih untuk hari ini. Manisku. Tuan Han, barang lelang Anda kabur. Wanita yang tidak patuh. Lalu kami bantu memberinya pelajaran. Kucing layar yang menunjukkan cakarnya justru lebih menarik. Bukan begitu. Tuan Han, selamat menikmati. Aku benar-benar meremehkan. Nona muda keluarga. Kemari. Kau memberiku obat perangsang. Tuan Han memberimu obat perangsang. Memang salahku. Aku minta maaf. Tapi kau juga tidak tetap mengaruh obatnya kan? Kau lihat sendiri. Bahkan jika aku tidak membukakan pintu untuk mereka. Mereka tetap punya cara untuk masuk. Semua tempat ini berada di bawah kendali mereka. Dari mana kau begitu percaya diri? Bisa kabur sendirian. Tuan Han, aku tahu Anda orang yang hebat. Tolong selamatkan aku. Jangan banyak gerah. Melihat hari ini, suasana hatiku sedang baik. Aku akan memberimu hadiah pendewasaan. 3, 2, 1. Bos, semua siap. Nona muda si. Sudah siap? Turun. Sakit. Aku baik-baik saja. Tuan Han. Aku tidak punya tempat tujuan. Aku juga tidak punya uang. Tiket pesawat sudah aku beli. 1 jam lagi. Uang dari lelang barusan cukup untuk melunasi utang keluarga si? Mereka seharusnya tidak akan mengejarmu. Anggap saja. Kau sudah tewas dalam kebakaran itu. Oh, ini 200.000 yuan. Dan ponselmu. Cukup untuk biaya kuliahmu. Selama 4 tahun. Lupakan semuanya. Mulai hidup baru. Kenapa menolongku? Aku tidak bisa memberimu apa-apa. Ambil. Kokang. Erakan ke target. Tembak. Kemari. Gap saja. Sebagai kompensasi untuk seorang gadis kecil. Apa?
Pergilah. Tuan Han, kebaikan Anda yang luar biasa akan kuingat seumur hidup. Jika kelak Anda membutuhkanku, aku akan mengabdi sepenuh hati. Ini bukan mainan anak kecil. Pergilah. Bukankah dia itu? Putri penipu itu Kudengar ayahnya bunuh diri saat kasusnya terungkap. langsung dari gedung C melompat ke bawah. Beritanya Menyebar di mana-mana. Bunuh diri karena takut dihukum. Pantas saja keluarga si kaya raya. semua yang mereka nikmati selama ini Yang mereka foya-foyakan Adalah uang hasil jerih payah rakyat. benar-benar tidak punya nurani. Cepat! Bakar semua ini. Harus cepat! Kenapa komputer ini lambat sekali? Tidak usah dihapus lagi. Langsung hancurkan saja hard disknya. Berhenti semuanya. Si grup dicurigai melakukan penipuan investasi dan penghimpunan dana publik secara ilegal. Sekarang, sesuai hukum si grup akan kami segel. Sudah kubilang jangan bergerak. Hari ini terjadi sebuah insiden di gedung C, kasus bunuh diri dengan melompat. Bu, berita melaporkan itu gedung keluarga kita. Diketahui orang yang melompat adalah Presidir C Group, C Chen. Bu, sadarlah. Bu. Waktunya masuk kelas. Tenang. Ya, duduklah. Kalian semua yang telah menjadi teman sekelas bisa berkumpul di sini adalah sebuah jodoh. Kuharap kalian tidak terpengaruh oleh beberapa masalah dan merusak hubungan baik. Dosen Fan ada urusan mendadak. Jadi hari ini saya yang akan menggantikannya. Semuanya, buka buku kalian halaman. Minggu depan ujian akhir semester. Kuharap kalian semua belajar dengan baik di rumah dan mendapatkan nilai yang bagus. Kelas bubar. Yo, semester ini akan segera berakhir. Setelah kelas, ayo kita sekelas pergi kumpul-kumpul. Apakah ada waktu? Kakak senior, terima kasih tadi sudah membelaku. Tapi hari ini aku ada urusan, jadi aku tidak ikut acara kumpul-kumpulnya. Kesempatan kita semua untuk berkumpul. Itu tidak mudah. Kau, kakak senior. Kau tahu sendiri kondisi buku. Aku harus merawatnya. Begini saja, aku ikut denganmu. Sekalian menjenguk tante. Kau kan seorang gadis. Pasti tidak mudah merawat tante sendirian. Bagaimana kalau sanggup tidak perlu kakak senior? Aku bisa sendiri. Yo. Kakak senior, temanku sudah datang menjemput. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Yo. Maksudmu kakak senior Zhang? Dia suka padamu ya? Semester ini dia sudah mengajakmu jalan. Berkali-kali. Kakak senior itu sudah kaya tampan lagi. Kenapa tidak kau terima saja? Aku lagi tidak kepikiran. Hal-hal seperti itu. Sejak kejadian itu, ayahku bunuh diri lompat dari gedung. Ibuku jadi gila karena pendarahan otak. Semua orang bilang ayahku melakukan investasi ilegal dan penipuan. Sekarang, aku hanya ingin cepat mengungkap kebenarannya. Dan membersihkan nama baik ayah. Oh iya. Kau sudah bilang pada Nyonya Jo. Sudah, aku bilang kakiku terluka. Kelas besok sore, kau yang akan mengajar si An. Yo. Aku tahu kau merasa tidak enak. Tapi, jika dibalik semua ini, memang ada dalangnya. Kau hanya mahasiswi biasa yang tak berdaya. Itu akan sangat berbahaya. Tenang saja, Wei. Sekarang, Tuan Jo sudah ditangkap polisi. Di keluarga Jo, hanya tersisa Nyonya Jo. Dan putranya, yang berumur 10 tahun. Tidak akan berbahaya? Baiklah, kalau ada apa-apa kau harus bilang padaku ya. Ayo. Berikan kuncinya padaku. Bos! Setelah 2 tahun, kau akhirnya kembali. Yang Liu pasti kangen setengah mati padamu. Sun City juga menunggumu. Untuk kembali memegang kendali. Tidak usah buru-buru. Aku mau urus urusan pribadiku dulu.
pintunya tidak kukunci. Aku tunggu di bawah. Aku tunggu di bawah. Apa ada yang memanggilku? Jay. Ada yang mau membunuh Xiao. Bos, urusan pribadi yang kau maksud itu. Ternyata makan diam-diamnya. Ada satu di lengannya. Satu berbentuk mata. Mungkin itu lambang sebuah organisasi. Coba selidiki. Siap. Halo Nyonya, Joe. Anda siapa? Saya Yao Zhenzhen, temannya Wei Wei. Dia kakinya terkilir hari ini, jadi tidak bisa datang. Jadi aku yang menggantikannya. Memberi les untuk Xian. Cepat, masuk. Wei Wei sudah memberitahuku. Xian. Lihat, ini Guru Yao. Hello, Guru Yao. Hello, Xian. Guru Yao. Kedengar, Pak Tang. Sebentar lagi aku ada tamu. Baik. Pergilah. Pak Han. Silakan. Xian, beberapa soal ini. Coba kamu kerjakan dulu ya. Guru mau ke toilet sebentar. Baik, Guru Yao. Silakan, Pak Han. Sosok dari belakang itu, kenapa familiar sekali? Pak Han, ada apa? Tidak apa-apa. Grup P sangat tertarik dengan air mata bintang yang ingin Anda jual. Harganya pasti memuaskan Anda. Pak Han, silakan. Entah keluarga Joe punya petunjuk atau tidak. Geledah saja dulu baru pikirkan nanti. Ya. Permatanya tidak masalah. Air mata bintang ini adalah permata terbaik di dunia. Sangat langka. Boleh saya bertanya, kenapa Anda mau menjualnya? Ini. Maaf, saya lancang. Boleh saya pinjam toilet Anda? Silakan Pak Han. Ruang kerja keluarga Joe. Ternyata ada ruang rahasia. Pak Joe memang bermasalah. Pak Han, sudah ketemu toiletnya. Nyonya Joe sudah datang. Maganya Han, siapa? Dia. Kenapa dia menyelidiki keluarga Joe? Nyonya, ini 200 juta. Sesuai kesepakatan kita. Terima kasih Pak Han. Sudah report-report datang. Guru Yao, aku sudah selesai semua soalnya. Lupakan saja. Sepertinya harus lain kali. Masih ada orang di atas. Itu anakku dan guru lesnya di atas. Transaksi sudah selesai. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu lagi. Ini kartu namaku. Kalau nanti ada masalah, hubungi aku kapan saja. Bukan hanya call beli permata. Bos, bagaimana? Keluarga Joe memang bermasalah. Ada ruang rahasia di ruang kerjanya. Aku tahu kalau bos yang turun tangan pasti beres. Dan lagi, saat aku memeriksa ruang kerja itu, aku sadar
Ruang kerja itu sudah pernah digeledah. Sepertinya ada kelompok lain. Yang juga sedang menyelidiki. Kau selidiki. Fokus pada guru le anak itu. Maganya Yao. Serahkan padaku. Oh, ya bos. Aling memberimu misi baru. Targetnya Fuba orang. Istrinya curiga dia selingkuh. Dan meminta Hang Asher. Dia meminta kita memeriksa ponselnya. Datanya sudah kukirim ke ponselmu. Identitasmu kali ini Adalah bos kasino kota matahari. Tang Kisheng. Pak Fu, gadis pesanan Anda sudah tiba. Buzz, aku sudah menemukan orang yang kau sebut. Guru Yao itu. Namanya Yao Weiwei. Tapi hari ini dia tidak ke rumah show. Tapi ada satu hal yang mungkin membuatmu tertarik. Yao Weiwei. Dia sahabatnya si Yao. Baik. Sini. Hello, Pak Fu. Namaku Zen. Zen. Semangat sekali. Nih. Hadiah untukmu. Terima kasih, Pak Fu. Ayo. Lihat, aku main dadu koprok. Silakan. Patang. Patang karena. Cui keberuntunganku sudah datang. Biar jaya yang buka untukku kali ini. Bagaimana? Pak Fu. Aku tidak bisa main. Kalau kalah, Jangan salahkan aku ya. Kau meremehkanku. Buka saja, jangan takut. Tunggu, kudengar Pak Tang. Sangat ahli. Dalam mengocok dadu, hari ini kita ganti permainannya. Kita adu siapa? Yang angka dadunya paling kecil. Bukan yang paling besar. Bagaimana menurutmu? 3-1. Kau kalah. Satu pilar menopang langit. itu dia. Perjifu, sepertinya gadis ini bukan Dewi Keberuntunganmu hari ini. Dia adalah Dewi Keberuntungan. Presida Tang kami. Bisa membawa keberuntungan untuk Presdir Tang adalah suatu kehormatan bagi kami. Kalau Presdir Tang menyukai Zen, biarkan saja Zen menemanimu malam ini. Karena ini niat baik Presdir, maka dengan senang hati kuterima. Aku tak pernah dengar Presdir Tang sebelumnya. Tertarik pada wanita. Tidak kusangka ternyata seleranya yang seperti ini. Pergilah, bisa mendapatkan pria hebat seperti Presdir Tang. Itu sudah menjadi berkah bagi leluhurmu. Ayo. Presdir Tang, aku ingin ke toilet. Silakan. Jen, Kak, kusangka nona muda keluarga si. Punya identitas seperti ini. Kita sama saja. Sekarang aku harus memanggilmu Tuan Han. Atau Tuan Tang. Yao, uang yang kuberikan padamu cukup untukmu hidup di universitas selama 4 tahun kan? Apa kau begitu butuh uang? Sampai bisa menjual diri demi uang. Di matamu, aku orang seperti itu. Ya, Aku memang butuh uang. Aku putri dari keluarga kaya. Aku tidak bisa hidup susah. jadi aku keluar. Dan merendahkan diri. Apa hubungannya denganmu? Apa kau berhak ikut campur? Si Yao, apa aku padamu terlalu sopan, memberimu kesan bahwa aku mudah dibujuk. Kalau memang mau menjual diri, Kenapa tidak menjual padaku? Apa katamu? Apa yang kau lakukan? Curangkan aku. Kau mau apa? Jen. Tunggu sebentar. Iya, ku jelaskan. Aku ingin menyelidiki penyebab kematian ayahku.
Ayahmu bunuh diri. Polisi sudah lama menyimpulkannya. Aku tidak percaya. Kau langsung mengenaliku saat pertama kali kita bertemu. Kau pasti tahu apa yang terjadi pada keluarga. Hanya dalam semalam. Keluarga si hancur. Arus kasnya terputus. Ibuku jadi gila. Aku tak percaya semua ini. Hanyalah persaingan bisnis biasa. Pasti ada yang sengaja mengincar keluarga si. Kau curiga pada Fubawarong. Aku tidak tahu, tapi sebelumnya aku pernah melihat dia dan ayahku bicara bisnis. Menurutku, sangat misterius. Pasti ada yang tidak beres. Ini bukan urusan yang harus dipikirkan oleh gadis kecil sepertimu. Aku sudah dewasa. Orang tuamu saja tak berdaya. Gadis sepertimu yang tak punya kuasa. Memangnya bisa apa? Kau tahu melakukan ini? Sangat berbahaya. Selama aku masih hidup, aku pasti akan mengungkap kebenarannya. Kenapa kau terus bergerak? Aku tidak tahu. Ada yang aneh. Panas sekali. Tadi di luar kau minum apa? Mereka memberiku segelas arak. Cepat minum ini. Apa ini? Kenapa kau banyak tanya? Kau mau minum atau tidak? Kalau tidak, aku cari orang lain. Aku minum. Hanya segelas arak. Tak mungkin meracuniku. Tenang. Feng Li. Rasakan kau sekarang, Feng Li. Dibuat bagaimana? Oleh gadis inggusan seperti ini. Dingin sekali. Sudah sadar. Kau sekali, aku sekali. Kita impas. Bikini baru kita impas. Kenapa badanmu juga terluka? Kaza tak tahu terima kasih. Ini semua karenamu. Bukan urusanmu. Jadi, siapa kau sebenarnya? Kenapa malam ini kau bisa ada? Di sini. Aku. Dari perusahaan keamanan. Kepala petugas keamanan. Pemilik kasino. Menyewaku untuk membereskan beberapa masalah. Kepala petugas keamanan. Aku bisa memintamu menyelidiki penyebab kematian ayahku. Bisa aku menyewamu? semua yang kukatakan padamu hari ini sia-sia saja. Kalaupun kasus keluarga memang ada yang aneh. Itu bukan urusan gadis kecil sepertimu. Kau tidak sayang nyawa. Pelajaran hari ini belum cukup. Tuh, aku sudah tak punya apa-apa lagi. Aku hanya ingin kebenaran. Mati pun aku ingin tahu sebabnya. Aku benar-benar meremehkanmu. Nyali kau besar juga. Untuk hari ini terima kasih. Ingat, aku tak bisa selalu menyelamatkanmu. Bos, kau berkali-kali menyelamatkan orang. Itu bukan gayamu. Ditambah nona muda keluarga sini. Ternyata bukan kelinci lu. Berani-beraninya dia menyiramu air dingin. Dia Kuma. Sedikit lebih nekat saja. Dan kau bilang dirimu dari perusahaan keamanan, padahal kita ini organisasi keamanan kelas dunia. Blackwater tahu, Bos King sudah setengah pensiun. Kau memang orang nomor 2. Tapi sebenarnya kau sudah jadi pemimpin Blackwater. Kau menipu gadis kecil seperti itu. Tidak baik kan? Hari ini kau banyak sekali omong kosongnya. Di mana Yang Liu? Malam ini aku yang temani Kak Li. Kau keluar dulu saja. Apa Sun City sudah bangkrut? Aku baru pergi setengah tahun.
Sudah main bisnis esek-esek. Uang para penjudi tidak cukup untuk kalian. Kakli, selalu ada saja tamu dengan permintaan khusus. Yang tak bisa ditolak Sun City. Sun City tak bisa menolaknya. Tapi aku bisa. Ini perintah King. Kau pakai nama King untuk menekanku. Bukan begitu, Kakli. Kau tahu, asalkan kau mau, aku akan jadi milikmu. Dimanapun yang ada hubungannya denganku. Bisnis si makan ini dilarang keras. Paham. Asalkan kau yang bilang. Pergi? Bos, bagaimana kalau kau terima saja yang Leo? Kalian berdua Bekerja sama melakukan kejahatan. Maka Sun City akan jadi milik kita. Orang berpikiran dangkal tidak cocok belajar peribahasa. Kalau tidak ada kerjaan, jangan pikirkan hal tidak berguna ini. Bagaimana kabar Fu Baorong? Tenang saja, aku sudah memasang program. di ponselnya. Kita bisa memantau setiap pesannya. Setiap panggilannya akan bisa memantau secara real time. Tapi ponselnya sangat bersih. Terlalu bersih sampai aneh. Maksudmu? Istrinya Meminta kita menyelidiki perselingkuhannya. Dan catatan transfer dananya. Tapi di ponselnya Jangankan foto wanita. Bahkan Gambar porno pun tidak ada. oh bukan, tidak ada apa-apa. private obrolan. Panggilan dan SMS. Tidak ada sama sekali. Ada yang tidak beres dengan Fu Baorong. Xiao bilang, dia melihatnya bersama si Jicheng. Berduaan. Sangat misterius. Dia sepertinya terkait dengan kasus keluarga. Bahkan kasus keluarga Feng. Juga ada hubungannya. Terselidiki. Bos, ponsel Fu Baorong baru saja menerima sebuah SMS dan berhasil kupantau. Halo, sayang. Lusa aku ada urusan. Iya. Atasanku menyuruhku pergi ke Jalan Wutong nomor 4 untuk urusan bisnis. Cantik, di sini kan pesta piyama. Kalau kurang seksi, dilarang masuk loh. Ada gunting? Ini sudah boleh kan? Maaf, masih tidak boleh. Kalau begini sudah boleh kan? Silakan masuk. Sialan. Nona si ini benar-benar. Antu jentayangan. Bos. Dia datang ke sini. Pasti sengaja mencarimu kan? Awasi dia. Kau tidak pernah tersenyum seperti itu padaku. Sebenarnya siapa wanita ini? Ku beritahu ya. Di dunia ini, Memang ada saja orang aneh. ada orang yang sampai bayar. Jen cepat ceritakan padaku. Waktu itu aku Pergi Sun City kan untuk menemui klien besar. Tiba-tiba ada seorang wanita menghentikanku. memberiku uang 10.000 yuan dan menyuruhku pergi. Dia sendiri yang masuk. Menurutmu dia gila tidak? Tapi aku dapat 10.000 yuan gratis. Apa katamu barusan? Namamu Zen. Benar. Kamu siapa? Namamu Jen. Benar. Kamu siapa? Hello, Prestige Fu. Namaku Jensen. Jensen. Beraninya kau membohongiku. Maaf, aku tidak sengaja. Permisi. Ada apa? Bukan apa-apa. Anda tenang saja. Si Tan itu sudah kami selidiki. Dia itu bodoh dan banyak uang. Dia adalah kandidat terbaik untuk agen kita berikutnya. Si Jicheng berkhianat di tengah jalan, membuat grup kita merugi besar. Kalau sampai ada masalah lagi, kau tahu sendiri akibatnya. Baik, Prestige Zhang. Lagi pula. Belakangan ini, aku bertemu seorang wanita yang mendekatiku.
Aku khawatir akan terjadi masalah. Siapa? Siapa di sana? Siapa? Siapa di sana? Ternyata kuma kucing. Kim kaget saja. Cepat atau lambat kau mati karena wanita. Aku sudah tahu masalahnya. Untuk sementara ini jangan ada pergerakan. Tunggu aku menghubungimu lagi. Mengerti? Sampaikan salam pada Tuan Besar Zhang. Boss. Identitasnya terbongkar. Habisi dia. Lakukan dengan bersih. Baik. Sial, aku tidak kaget bertemu denganmu di sini hari ini. Ini keempat kalinya aku menyelamatkanmu. Ketiga kali kurasa. Kenapa kau ada di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Bagaimana kau tahu? Bawang ada di sini. Di tubuhnya aku pasang alat penyadap, tapi aku tidak tahu kapan dia datang. Jadi aku menunggunya seharian. Penyadap. Kau ada apa? Kakli. Boleh juga kau masih ingat bawa pisau? Joker kembali. Pakai. Mulai sekarang, kau harus tetap di sisi. Lepaskan aku. Kalian siapa? Kalian tahu aku siapa? Berani-beraninya menculikku. Kurasa kau masih Belum mengerti situasinya. Kalau bukan karena kami menyelamatkanmu hari ini. Kau sudah bertemu nenek moyangmu. Jangan kira aku tidak tahu. Orang itu jelas kalian yang mengirimnya masih mau menipuku. Siapa itu? Bersih. Pakai otakmu. Yang sebesar biji kuaci itu. Dan pikirkan baik-baik. 1 detik yang lalu. Kau bilang padanya, ada seorang wanita menyelidikimu. Detik berikutnya, kau dikejar untuk dibunuh. Nina, ada kebetulan seperti itu. Tia? Ini namanya pembunuhan. Untuk membungkam. Kalian menyadap dan membuntuti. Dugaanku benar, ada yang tidak beres. Kuberi 2 pilihan. Pertama, beritahu siapa mereka. Kedua, Mengembalikanmu pada mereka. Kesabaranku ada batasnya. Kuberi kau 5 detik. 5. 4. 3, 2. Baik aku bicara. Tapi Aku punya satu syarat. Tidak pernah ada orang bisa menawariku syarat. Joker? aku hanya ingin hidup. Aku akan memberitahu semua yang ku tahu pada kalian. Orang-orang di dunia persilatan semua memanggilnya Tuan Muda Zhang. Mungkin karena marganya Zhang. Soal nama aslinya, aku sungguh tidak tahu. Kau berani membodohiku? Tidak. Setiap kali dia datang, dia selalu memakai topeng. Lagi pula, selalu dia yang menghubungiku. Aku sama sekali tak bisa menemukannya. Di atasnya masih ada Tuan Besar Zhang. Tapi sudah lama pensiun saat aku masuk dunia ini. Tuan Muda Zhang sudah berkecimpung. Apa pekerjaan mereka di dalam sana? Apa peranmu di sana? Aku hanya membantu mereka mencari orang kaya yang serakah dan tak punya otak. Mereka menyebut orang-orang itu dengan sebutan agen. Aku hanya seorang makelar. Soal yang lainnya, mereka tidak akan memberitahuku. Aku juga tidak ingin tahu. Tidak aman. Jadi, targetmu berikutnya? Bermarga. Betul, pemilik Sun City. Tang Qisheng. Kau bilang dia? Kaya serakah tak punya otak? Dan aku sudah lama mengincarnya. Bisnis Sun City ini tidak bagus. Tapi dana terus mengalir tanpa henti. Tang Qisheng ini jarang muncul. Tapi setiap kali muncul, krisis keuangan Sun City justru makin parah.
Si Zicheng. Bagaimana matinya? Aku hanya tahu dia adalah agen sebelumnya. Selain itu, aku sungguh tidak tahu. Soal keluarga Feng dari Jiangsheng. Seberapa banyak yang kau tahu? Keluarga Feng. Keluarga Feng mana? Aku tidak tahu. Aku baru kenal Tuan Muda Zhang sekitar 2 tahun ini. Semua yang perlu kukatakan sudah kuberitahukan pada kalian. Kalian bilang akan menjamin keselamatanku. Makan boleh sembarangan. Tapi bicara, jangan asal. Siapa bilang mau menjamin keselamatanmu? Kalian tidak punya modal. Kalian? Mau kalian apakan dia? Orang seperti Fu Baoro. Membunuh dan merampas. Memeras dan menipu. Melakukan kejahatan apapun. Kalau jatuh ke tanganku. Tentu saja aku akan mematahkan urat kakinya dulu. Memotong urat tangannya. Lalu mengulitinya hidup-hidup. Dan kulempar ke laut. Untuk umpan hiu. Aku bukan penjahat gila. Tentu saja kuserahkan ke polisi. Apa sih isi kepalamu itu? Kau juga dengar barusan. Aku tahu. Kasus ayahku pasti ada yang tidak beres. Aku. Sial. Kau sudah tahu. Kasus keluarga sangat rumit di baliknya. Seharusnya kau diam saja. Dan serahkan pada polisi. Hentikan permainan detektifmu ini. Tapi aku baru saja membuka satu celah dari komplotan penjahat itu. Tidak mungkin aku menyerah sekarang. Nona Bizas, identitasmu sudah terbongkar. Kau tahu betapa berbahayanya. Posisimu sekarang. Aku ingin mempekerjakanmu untuk membantuku menyelidiki kasus keluarga. Kau mau mempekerjakanku? Memangnya kau punya uang berapa? Bayaranku mahal. Sisa hidupku. Sisa hidupku. Semua milikku. Atau kalau kau menginginkan nyawaku juga boleh? Nonasi, kita tidak punya waktu Untuk bermain rumah-rumahan denganmu. Silakan. Kenapa Anda memutuskan untuk menjual villa ini? Tuan Han, saya tahu Anda orang hebat. Villa ini akan saya berikan pada Anda. Lalu, apa yang Anda inginkan dari saya sebagai imbalannya? Tante saya dan putra saya pergi ke luar negeri dengan aman. Saya hanya sekretaris di sebuah grup perhiasan. Anda sepertinya salah orang. Tuan Han, orang hebat tidak suka berbasa-basi. 3 tahun lalu, di sebuah pameran perhiasan, saya pernah bertemu sekretaris asli dari grup perhiasan Pei, Han Sheng. Jadi, Anda bukan Han Sheng. Anda mendekati saya juga punya maksud tersembunyi. Nyonya Joe, Anda sanggup. Di luar dugaan saya. Detailnya tidak ingin saya dalami. Akhir-akhir ini, saya merasa ada yang mengikuti saya. Kasus keluarga tidak sederhana. Tuan Joe terlibat terlalu dalam. Saya dan putra saya, kalau tetap tinggal di sini, mungkin akan dalam bahaya. Soal keluarga seberapa banyak yang Anda tahu? Saya tidak tahu apa-apa. Mama, aku mau ke toilet. Maaf, permisi sebentar. Maaf, sudah menunggu lama. Nyonya Joe. Syarat Anda saya setujui. Saya akan membeli villa ini sesuai harga aslinya. Sebagai jaminan masa depan Anda berdua. Tapi saya juga punya syarat. Bos, kenapa Anda belum tidur? Menunggu kelinci. Hello, Weiwei. Kapan kita akan mengajar si An lagi? Nyonya Joe bilang dia dan si An akan ke luar negeri. Jadi, kita tidak perlu mengajar lagi. Apa? Malam ini adalah kesempatan terakhirku. Jalan surga tak kau pilih.
Pintu neraka kau dobrak. Maaf. Aku tidak sengaja masuk ke sini. Aku tersesat. Itu kamu. Kamu yang membeli rumah keluarga Joe hari itu. Nyonya Joe bilang, kamu yang akan ditemuinya. Juga kamu. Kalau memang setakut itu pada hantu, kenapa malam-malam menerobos ruang rahasia? Padahal pintunya sudah kubiarkan terbuka. Kenapa malah memanjat masuk? Bahaya tahu. Kamu juga sedang menyelidiki Fu Baorong dan keluarga Joe. Kenapa? Kantor kami menerima klien, istri Fu Baorong, untuk menyelidikinya. Dia curiga suaminya main serong dengan Nyonya Jo. Jadi kami datang menyelidikinya. Dan malah bertemu denganmu. Kebetulan sekali ya. Lalu, sebelum Nyonya Jo pergi, apa dia ada bilang sesuatu? Katanya ini cuma salah paham. Dia dan Fu Baorong Tidak punya hubungan apa-apa. Lalu kenapa dia pergi ke luar negeri? Suaminya di penjara. Kalau tetap di sini, hanya akan dipandang rendah demi masa depan anaknya. Dia menjual semua asetnya di sini, lalu pergi ke luar negeri. Kalau begitu, kasus Nyonya Jo dan kasusmu sudah tidak ada hubungannya lagi. Kenapa kamu membeli rumah ini? Sial, kamu sedang menginterogasiku. Bukan begitu maksudku. Aku baru kembali. Kan butuh tempat tinggal. Kebetulan dia menjualnya dengan harga miring. Jadi aku sekalian membantunya. Memangnya ada masalah? Tidak ada. Kalau kamu masih punya pertanyaan, tanyakan saja. Aku akan jawab sejujurnya. Siapa nama aslimu? Deli. Mulai sekarang panggil aku Takli saja. Tapi kasus Fu Baorong dan keluarga Joe, semua petunjuknya sudah putus. Kita ke depannya. Memangnya masih ada ke depannya? Bukannya kamu mau mempekerjakanku untuk menyelidiki kasus keluarga Kamu sudah setuju, tapi aku tidak punya apapun untuk membayarmu. Aku akan membantumu, tapi kamu juga harus menyetujui satu syarat dariku. Tetaplah di sisiku baik-baik. Jangan gegabah kemana-mana. Oke. Aku memang sudah di neraka, tapi aku akan menjagamu agar kau tetap di dunia fana. Ternyata menunggu si kelinci ini. Xiaolu, kenapa kamu ke sini? Kekli, kenapa kamu tidak sekalian tinggal di Sun City saja? Kamarmu sudah kusisakan untukmu. Setiap hari ada yang membersihkan. Aku tidak suka diawasi. Aku tidak begitu. Kekli. Kenapa dia di sini? Pakai bajumu pula. Aku menerima misinya. Menyelidiki kasus keluarga sini. Bisa pasang dasi tidak? Jika begitu bisa. Kamu tahu sendiri. Aku ini mahal karena kamu tidak punya uang. Baru saja. Kebutuhan sehari-hari. Koba. Iya. Di antara kita hanya ada transaksi. Baik. Aku akan berusaha. Ayo. Ku antar kamu ke sekolah. Kasihan Xiaoliu. Hanya bisa gigit jari. Kalau berani, lawan saja bos sana.
Kenapa? Tertarik ya? Aku belum pernah melihat semua ini. Sini. Aku ajari. Ingat, 3 titik harus sejajar. Jaga kestabilan tubuh. Baru tembak. Bagaimana? Kena tidak? Melizet. Coba lagi. War. Aku menembak jantungnya. Ingat. Ujung pistol jangan pernah diarahkan ke kawan sendiri. Maaf, aku tidak akan pernah lagi mengarahkan pistol ke kamu. Kalau begitu aku keluar dulu. Ya, Fong. Hello, aku Xiao. Ini pertama kalinya aku memperkenalkan diri. Mari kita berkenalan secara resmi. Aku Joker. Kalau begitu, Joker, itu bukan nama aslimu kan? Tentu saja bukan. Kami di perusahaan. Semua pakai nama alias. Bos kami namanya King. Kakli namanya King. Tentu saja bukan King itu. Adalah bos kami yang lama. Kakli itu orang nomor 2. Tapi King. Sudah semi pensiun. Jadi kalau di luar. Kami semua panggil Kakli bos. Bos kalian yang lama, namanya King. Kamu namanya Joker. Berarti Kakli dipanggil Queen. Tepat. Tapi Kamu jangan pernah Memanggil nama alias ini di depannya. bos bisa marah besar. Oh ya, Yao. Meskipun kakliku itu Kelihatannya saleh. dan sekali, tapi kamu jangan sampai. Jatuh cinta padanya. Harry bahasamu itu. Siapa yang mengajari? Sayik banget yang ngobrolnya kalian berdua. Joker lucu banget. Tapi jangan sampai kamu jatuh cinta padanya ya. Kenapa begitu? Soalnya yang naksir bosku itu. Antreannya sudah sampai ke Paris tahu. No more antrean cintamu itu. Mungkin sampai tua pun gak akan dipanggil. Oh ya. Begitu ya. Kalau begitu, wanita yang tadi pagi itu, apa hubungannya dengan Kakli? Oh dia. Dia namanya Yang Liu. Bosnya, Sun City. Dia naksir Kakli. Wanita secantik dan sekaya dia. Aku mana bisa dibandingkan? Itu sudah malam. Aku balik istirahat dulu ya. Menghindariku. Bos. Ada petunjuk soal roda takdir. Bos, tebakanmu benar sekali. Paman dan Bibi. Benar-benar meninggalkan pesan. Di kalung itu, Di tulang naga kalung itu terukir 31,223. 121,5053. 2 deret angka. Itu koordinat. Benar. Aku sudah coba berbagai cara. Dan ternyata 2 deret angka ini Masing-masing adalah koordinat lintang dan bujur. yang menunjuk ke berangkas pribadi ini, Paman dan Bibi kemungkinan besar menyimpan sesuatu. Di dalamnya, Bagaimana cara membuka berangkasnya? 1 sidik jari. 1 kunci. Dulu setelah keluarga Feng dapat musibah, Paman dan Bibi menghitung semua aset keluarga Feng. Untuk melunasi utang. Brankas ini kemungkinan besar dibuka oleh Paman dan Bibi atas nama orang lain. Kita harus cari orang ini. Dan kita juga harus menemukan 1 kunci. digabungkan dengan kunci kustodian. Kedua kunci harus disatukan. Baru kita bisa membukanya. bos, Coba kamu ingat-ingat lagi. Dulu Paman dan Bibi memberimu petunjuk lain atau tidak? Sebelum keluarga Feng dapat musibah, Yang terakhir tinggal. adalah sopir Tong Ching. Dia punya anak namanya Tong Xiaowen. Cari tahu tentang dia. Baik.
Yao. Kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Lihat, hanya boneka plastik. Aku baik-baik saja. Eda, aku di sini kau aman. Nanti malam kamu tidur di kamarku. Istirahatlah lebih awal. Aku dan Jay ada urusan yang perlu dibicarakan. Kalau begitu, kamu tidur di mana malam ini? Kenapa? Kau mau tidur bersamaku? Tentu tidak. Tenang saja. Malam ini aku tidur di kamarmu. Ya, aku periksa dengan telit. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Jay. Bos, kami baru pindah kemarin. Aku belum sempat memasang sistem pengawasan. Tapi kemungkinan besar ini ulah Yang Liu. Bagaimana kalau kita panggil Yang Liu kemari? Tidak perlu. Bos, kau melepaskannya begitu saja. Apa? Kau benar-benar punya niat buruk padanya. Anggap saja ini. Dalang dibalik kasus keluarga si sebagai peringatan untuk si Yao. Menakutinya juga baik. Supaya dia sadar diri dan tidak membuat masalah lagi. Adapun Yang Liu dekat dia dari jabatannya di Sun City. Kirim dia kembali ke sisi King. Bos, Aku harus mengingatkanmu. King ingin kamu mengambil alih Blackwater. Kau dan si Yao tidak serasi. King juga tidak Mengizinkanmu. Trey, hanya saat dia di sisiku, aku bisa merasakan bahwa ini dunia nyata. Yang Liu, kau menepati batas. Kakli. Dulu, setiap kali hujan turun, Penyakitmu akan kambuh. migrenmu itu. Dulu selalu aku yang memijat kepalamu. Begini kau akan merasa jauh lebih baik. Si Yao. Kau bukan lagi nona muda manja. Keluarga mereka pasangan yang serasi. Sangat kocok bukan? Jadi jangan di sini menghayal. Sudah siap. Aku antar kau. Tidak perlu. Bagaimanapun kau adalah kreditorku. Tidak mungkin aku merepotkanmu setiap hari. Aku bisa naik bos. Kalian lanjutkan. Semalam baik-baik saja. Hari ini kenapa lagi? Kakli. King menempatkanmu di sisi. Aku sudah pura-pura buta. Tapi seharusnya kau tidak menyentuh orangku. Kenapa? Padahal aku yang pertama ada di sisimu. Padahal aku yang menemanimu melewati masa-masa tersulit. Semua itu aku. Sudah bertahun-tahun. Aku tidak pernah melapor pada King Tentang keadaanmu. Kenapa kau tidak percaya padaku? Aku beri kamu 3 hari. Tinggalkan Kota Junction. Minam. Minuman kalian. Adik manis. Kerja capek tidak. Bagaimana kalau ikut abang? Abang jamin hidupmu enak. Tak perlu menderita kerja begini. Hai cantik. Hargai sedikit dong. Kerja saja sudah bikin pusing. Malah bertemu orang gila. 3 orang ini datang setiap hari. Setiap hari mencari masalah. Maaf. Ya, kalian bertiga yang seperti ini. Tidak pantas dihargai? Hei, Jaga pikiranmu. berpakaian begini datang ke bar. Jangan sok suci deh. Katakan saja. Berapa tarifmu semalam? Kami bertiga akan memuaskanmu. Jaga jenazah 8.000. Merotapinya tambah 5.000. Kremazi tambah 3.000 lagi. Jadi malam ini, siapa di antara kalian bertiga yang mau mati duluan? Kau menyumpahiku.
Lepaskan aku. Dikasih hati malah minta jantung. Tuan Pei senang bekerja sama denganmu. Yao dalam bahaya. Pergi. Dasar brengsek. Beraninya kau bicara begitu padaku. Dia Tuan Zhang penguasa dunia preman. Kita tak bisa cari masalah dengannya. Tuan Zhang. Kami memang tidak tahu diri. Kami akan segera pergi. Kami pergi sekarang. Oh ya, kakak, seniorku juga bermaga Zhang. Tapi Fu Bawarong juga bilang, Tuan Muda Zhang hanyalah sebuah julukan. Belum tentu nama aslinya Zhang. Sial, jangan lamun lagi. Yao ada apa? Tidak apa-apa, Kak. Terima kasih banyak untuk malam ini. Begini kau bilang tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Mungkin tadi tak sengaja tergores pecahan botol. Kau baik-baik saja. Ayo ku obati lukamu. Tidak usah, Kak. Dia tidak mau ikut denganmu. Kamu siapa? Yao. Dari tahu dia siapa aku. Kamu punya banyak Wanita hebat. Memangnya aku ini siapamu? Dia itu sepupu jauhku. Hello kak sepupu. Aku senior Yao. Sekaligus dosen pembimbing di kelasnya. Yao terluka. Aku mau membawanya mengobati luka. Ayo. Yao. Kak sepupu, kamu yakin? Terlalu merepotkan untuk dijelaskan. Tapi tenang saja. Aku tidak akan membiarkan orang lain salah paham tentang hubungan kita. Kamu. Yao bertengkar denganku hari ini. Maaf sudah membuatmu malu, senior. Pakakku, bukan urusanmu. Iyo. Lepaskan. Berhenti. Kau tidak lihat Yao tidak mau ikut denganmu. Enyalah. Hai tampan, kau ini tampan sekali. Kenapa harus terpaku pada satu bunga saja? Orang gila. Biar aku sendiri saja. Si Yao. Hari ini kau sudah menolakku untuk keempat kalinya. Kesabaranku ada batasnya. Maaf, aku menakutimu. Ya. Tuan Pei, terima kasih untuk hari ini. Tapi kalau kita seperti ini, Kak Yang Liu bisa salah paham. Kau menyakitiku. Apa hubungannya dengan Yang Liu? Hari ini aku sudah Melihat kalian berdua. Pagi tadi kau bahkan menciumnya. Kapan aku bersama dengan Yang Liu? Kalian tidak pacaran. Kau cemburu ya? Kalau begitu kenapa hari ini kau di depan begitu banyak orang menciumku? Apa kau menyukaiku? Seniormu itu bukan orang baik. Tatapan matanya mencurigakan. Dia seniorku. Aku lebih mengenalnya darimu. Kau begitu menyukainya. Demi dia kau bahkan berani memanggilku Kakli lagi. Kau memanggilku Tuan Pei. Apa hubungannya dengan dia? Jangan mengada-ada. Anak baik. Jadilah anak penurut. Kepalaku pusing hari ini. Hari ini, biarkan aku serakah sejenak. Kelebutanmu? Bos. Saat istirahat. Bos. Bagaimana soal
Seniornya si Yao itu. Namanya Zhang Jingchao. Dia pemilik bar itu. Tatapan matanya tidak biasa. Tidak terlihat seperti mahasiswa. Lebih seperti orang yang pernah membunuh. Lagi pula marganya Zhang. Selidiki. Baik, bos. Ichu, 3 hari lagi Adalah hari peringatan kematian paman dan bibi. Siapkan untukku kue strawberry dan bir. sudah kupesankan. Tapi mulai besok. Aku ada misi dari King. Jadi tidak bisa menemanimu ya. Tuan Muda. Pergi, selidiki si brengsek bermagapai itu untukku. Aku akan membuatnya hidup segan mati tak mau. Baik Tuan Muda. Ayah. Ibu. Sudah 10 tahun. Roda takdir. Akhirnya aku temukan kasus keluarga Feng waktu itu. Akhirnya terbuka secerca harapan. Aku yakin semuanya akan segera terungkap tuntas. Ayah, Ibu. Kalian tenang saja. Aku pasti akan membuat mereka Mendapat hukuman setimpal. Wanita kemarin itu tangannya ganas juga ya. Kepalaku sampai dijahit beberapa kali. Tapi harus kuakui, kulit wanita itu mulus sekali. Aku masih bisa merasakannya. Kelembutannya. Wanita itu juga cantik dan menggairahkan. Suatu hari nanti, aku harus menidurinya. Tuan. Bos jangan pukul lagi. Bos jangan pukul lagi, bos. Buzz. Kami salah. Ampuni kami. Iya, jangan sampai aku melihat kalian lagi. Baik. Tuan. Hello, Kagli. Hello, Nona. Pemilik ponsel ini sedang mabuk. Bisa tolong jemput dia kemari. Baik, aku segera ke sana. Kakak Kli. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Kenapa kau tidak? Pernah melihatku. Tidak apa-apa. Kau tetaplah di situ. Biar aku yang menghampirimu. Kak Yang Liu, kamu pulang saja sana. Malam ini aku yang jaga Kak Li. Kak Yang Liu. Dia aku saja yang mengantarnya pulang. Kak Yang Liu tunggu. Pei, lihatlah dirimu. Kau membuatku jadi seperti apa? Dasar serigala tak tahu diuntung. Beraninya kau menyuruh orang lain. Untuk membawaku pergi. Kenapa setiap kita bertemu, kau selalu saja terluka? Kali ini, apakah karena Kak Yang Liu? Senior, Yao, apa kau senggang hari ini? Aku ingin, maaf ya, Senior. Aku ada janji malam ini. Lain kali saja.
Hello, Kak Lee. Suara hilang. Si Yao dibawa pergi? Tidak tahu oleh pihak mana. Jay, Yao dalam masalah. Kirim lokasinya padaku. Apa? Bos, tunggu dulu. Ponsel Yao kecil. Lokasinya masih di sekolah. Tapi pelacak yang kami pasang. Tita Yao kecil menunjukkan. Di pabrik, terbengkalai di pinggir kota. Alamannya sudah kukirim. Kek Yang Liu, apa yang kau lakukan? Saat aku berusia 15 tahun, aku bertemu di Blackwater. Queen yang berusia 15 tahun. Mulai saat itu, kalian berdua adalah musuh. Ingat, Blackwater tidak memelihara petundang. Makan malam hanya ada 1 porsi. 5 menit. Siapa yang menang? Dialah yang akan mendapatkannya. Mulai. 3 bulan sebelum bertemu dengannya, Aku hampir setiap hari menjalani kehidupan seperti ini. Tidak kalanya aku menang, tapi lebih sering kalah. Setiap hari aku kelaparan. Dan dia adalah orang pertama yang mau membagi Hasil kemenangannya denganku. Aku yatim piatu sejak kecil. diperjualbelikan berkali-kali hingga masuk ke Blackwater saat dia mengulurkan tangannya padaku. Aku langsung tahu, aku akan mengikutinya seumur hidupku. 8 tahun. 8 tahun penuh. Kami berdua tak terpisahan. Aku tahu dia memikul dendam ke Sumat. Maka aku membantunya mengurus Sun City. Memberinya kebebasan. Aku tahu saat cuaca mendung dan hujan, negernya akan kambuh. Maka aku belajar pijat TCM untuknya. Dia suka memakai baju hitam. Karena dia sering terluka, tapi tidak suka melihat darah. Dia bilang, aku cantik memakai kipau. Simar hidupku aku tidak pernah Memakai pakaian lain lagi. 8 tahun. Kami berdua bersama. 8 tahun penuh. Tapi tak sebanding dengan kalian. Yang baru bersama beberapa bulan. Katakan padaku kenapa bisa begini. Kenapa bisa begini? Tak Yang Liu, kau mungkin salah paham. Kak Lee tadi malam hanya mengira aku adalah kau. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Apa katamu? Sanggup. Setelah Kak Lee menyelamatkanku dari pelelangan, kami berdua tidak pernah bertemu lagi. Setelah itu hanya di Sun City. Kau juga tahu itu. Bagaimana mungkin? Lagi pula. Apa itu Blackwater? Tiban apa yang dia pikul? Aku tidak tahu apa-apa. Dia memberitahumu siapa namanya. Dia memberitahumu siapa dirinya. Pele. Kepala Kimanan. Pele yang hebat. Kepala Kimanan yang hebat. Kak Yang Liu. Queen datang. Kau tahu. Kami tak bisa menahannya lama. Kak Yang Liu. Kak Yang Liu. Kak Yang Liu, ini semua hanya salah paham. Kita bicarakan baik-baik saja. Aku juga bisa pergi. Aku tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Aku bisa pergi. Feng Li, oh Feng Li. Kau sudah melakukan begitu banyak untuknya. Terluka begitu parah. Tapi kau tidak memberitahunya apapun. Ternyata saat kau benar-benar jatuh cinta, Rasanya seperti ini. Kau persembahkan seluruh duniamu untuknya. tapi sama sekali tak butuh. Balasan tatapan darinya. Dengar, sial. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia itu berdarah dingin. Tidak akan jatuh cinta pada siapapun. Dan ku beritahu satu hal lagi. Nama aslinya Feng Li. Bukan Pei Li. Dia juga bukan Kepala Kimanan. Dia pemimpin Blackwater kami. Aturan Blackwater. Sejak kapan mengizinkan senjata? Diarahkan ke orang sendiri. Queen. Kak Liu pernah menyelamatkan nyawa kami. Maafkan kami maju. Bisakah kau suruh mereka berhenti berkelahi? Bisakah kau hentikan ini? Kau tahu kenapa tadi malam dia mabuk? Karena tadi malam Adalah hari peringatan kematian orang tuanya. Dan setiap tahun hanya di hari ini. Dia membiarkan dirinya mati rasa karena alkohol. dan ku beritahu satu hal lagi. Boneka di lemarimu itu? Aku yang menaruhnya. Dia tahu tapi tidak menyalahkanku.
Suruh mereka berhenti. Aku mohon padamu, hentikan. Yang Liu, jangan todongkan pistol padanya. Kakli, apa kau masih ingat? Saat pertama kita bertemu. Sudah lama sekali. Tidak ingat. Dulu kita berjanji akan sehidup semati. Sebenarnya sejak kapan? Kau mulai mengkhianatiku. Kita hanya rekan seperjuangan. Aku hanya ingin berada di sisimu. Kenapa kau tidak menyisakan sedikit pun harapan untukku? Kenapa kau harus Mengirimku kembali pada King. Aku tidak bisa memberimu apa-apa. Bagaimana jika hari ini aku membunuhnya? Jangan paksa aku menyakitimu. Yao Yao, tadi aku berbohong padamu. Sebenarnya orang yang dia cintai adalah kau. Aku hanya sedikit menakutimu. Dia sudah mau mengusir. Setelah dia pulang, orang pertama yang ditemuinya adalah kau. Setiap luka di tubuhnya setelah itu, semua demi menyelamatkanmu. Apa katamu? Hidupnya dulu terlalu berat. Berilah padaku. Jaga dia baik-baik. Selamat tinggal. Kak Yang Liu, pegang aku erat-erat. Jangan bodoh. Hakli. Dulu aku cuma ingin Bertaruh sedikit kemungkinan. Bertaruh pada kepedulianmu. tapi di depanmu, aku tidak punya peluang menang sama sekali. Kak Yang Liu. Katak berkaki 3 susah dicari. Tapi pria berkaki 2, apa susah dicarinya? Hidup itu yang terpenting. Yao Yao sayang, kenapa dulu aku tidak tahu? Kamu selucu ini, tapi sekarang aku sudah tidak punya kesempatan. Kalian berdua berbahagialah. Jangan beritahu aku. Nanti aku takut matiku tidak tenang. Jangan banyak omong. Kekli, mereka semua datang karena aku ancam. Tolong lepaskan mereka. Yang Liu, cepat naik dulu. Hati-hati. Lepaskan atau kita semua mati. Aku tidak apa-apa, pergilah. Feng Li, Xiao, lepaskan aku. Xiao, tutup mulutmu. Hampir saja telat. Bukan. Kalian bertiga. Baru pulang dari medan perang. Kenapa bisa jadi begini? Siapa yang harus kuperiksa dulu? Kak Yang Liu. Xiao, mereka berdua. Sungguh mengharukan. Kalau saja hari ini aku tidak lihat langsung drama kalian ini, aku mungkin benar-benar terharu. Anu bos, Awalnya, aku bukannya sengaja tidak menolongmu. Kakiwa yang melarang. Lukaku nggak parah. Periksa mereka dulu saja. Aku naik dulu. Tuan muda, kamu bilang Marganya Feng. namanya Feng Li? Ya, dia orang nomor 1 dari organisasi Blackwater. Pei Li adalah identitasnya yang lain. Pendiri grup perhiasan Pei. Feng, kenapa marga ini terasa begitu akrab bagiku? Tuan muda. 10 tahun lalu. Keluarga Feng. Tak kusangka dari kecelakaan itu. Dia ternyata masih hidup. Kiaran mulai jadi menarik. Seharusnya aku tahu. 10 tahun kemudian, aku bisa membunuhnya lagi. Tapi, kalau dia tahu orang yang dicintainya adalah musuhnya, menurutmu, bagaimana ekspresinya ya? Si Yao, Kau seberapa banyak soal ini? Zhang Li. Yo. Ya, lihat aku. Tadi kamu memanggilku Feng Li. Ya, Kak Yang Liu sudah memberitahuku semuanya. Namamu Feng Li, bukan Pei Li. Kamu bos Blackwater, bukan kepala keamanan.
Jadi semua ini seharusnya aku tahu. Kalau tidak, aku bisa langsung melupakannya. Maaf, aku bukannya sengaja menyembunyikannya darimu. Jika kak apa-apa, kok. Lagi pula, aku ini bukan siapa-siapamu. Kamu itu malah juragan utang. Maafkan aku, Yao. Banyak hal yang gak bisa kuberitahukan padamu. Itu semua demi melindungimu. Masalahnya lebih serius dari dugaanku. Di matamu. Aku hanyalah seorang gadis kecil yang hanya bisa kamu lindungi. Aku sama sekali tidak bisa berjuang bersamamu, kan? Aku yang membutuhkanmu. Aku yang tidak bisa hidup tanpamu. Ahukah kamu saat melihatmu diculik oleh mereka, ditodong pistol oleh Yang Liu? Betapa menyesalnya aku. Aku yang membuatmu dalam bahaya. Aku tidak butuh. Maafkan aku, Yao. Feng Li, kamu kurang. Sekarang sudah tidak panggil Kak Li lagi. Kak Li. Apa aku boleh masuk sekarang? Dr. Zhao. Cepat masuk. Dua tulang rusuknya patah. Tulang tangan kirinya retak. Sekujur tubuhnya luka memar. Anak muda zaman sekarang harus lebih jaga badannya. Soal itu, akhir-akhir ini harus ditahan dulu. So, all up. Bukan seperti yang Anda pikirkan, Dr. Zhao. Itu. Kak Liu Air. Apa dia baik-baik saja? Dia sudah nggak apa-apa. Lengannya terkena luka. Tembus sudah ditangani. Sini kulihat tanganmu. Yao sayang, aku kangen banget sama masakanmu. Sejak kalian terluka waktu itu. Bos melarang keras, kamu masuk dapur. Aku hampir mau mati makan, pesan antar terus. Sini duduk. Kamu kan lagi masa pertumbuhan. Makan yang banyak. Bos. Kak Yang Liu. Dipanggil pulang oleh King ke negara M. Pembunuh bayaran yang waktu itu. Aku mendadak teringat sesuatu. Mulai sekarang, semua informasi tentang kasus ini. Xiao boleh tahu semuanya. Pembunuh bayaran yang waktu itu. Sengaja kita biarkan lolos. Ternyata. Dia akhirnya masuk ke grup Zhang. Tapi grup Zhang. Penjagaannya terlalu ketat. Orang kita tidak bisa masuk. Grup Zhang. Benar. Grup Zhang itu kan Pengembang properti terbesar di Jiangcheng, Koba Tebak. Siapa pengendali sebenarnya? Kakak seniorku. Zhang Jingchao. Benar. Sekarang, aku punya alasan untuk curiga. Dah. First year Zhang Junior yang disebut Fu Baworong. Selain itu, grup Zhang itu perusahaan swasta. Penjagaannya. Orang kita sampai tidak bisa masuk. Ini mencurigakan sekali. Tapi, kita kekurangan bukti kunci. Saya sayang. Akhir-akhir ini. Sebaiknya kamu hindari kontak langsung dengannya. Aku takut kamu ketahuan. Aku lagi libur akhir-akhir ini. Seharusnya aku tidak akan bertemu dia. Anak sopir yang kalian bicarakan itu Juga sudah ditemukan. dia kerja di perusahaan berangkas pribadi itu. Selanjutnya, kita bisa fokus menyelidikinya. Dan, kunci berangkas itu. Sudah, ada petunjuk. Anak sopir. Kunci berangkas. Nanti kujelaskan. Dua orang ini, yang satu cuma tahu pacaran, yang satu cuma tahu makan permen lollipop. Dirikan Blackwater bertahun-tahun. Semuanya sia-sia belaka. Menurutmu, kenapa dia menghindariku? Coba katakan kau ini siapanya dia? Pakarnya. Kau sudah menyatakan cinta padanya. Lalu apa dia sudah menyatakan cinta padamu? Ya belum juga sih. Nah kan, dilihat dari manapun. Kelakuanmu sekarang ini namanya pelecehan. Pelecehan, paham? Bukan begitu. Kami sudah berciuman. Berkali-kali malah. Ini sudah abad ke-28. Masaku karena ciuman. Harus langsung bertanggung jawab. Lagi pula si Yayo itu masih muda belia. Lah kau. 7 tahun lebih tua darinya, penuh luka dan penyakitan. Bajunya hitam melulu. Dari sudut pandang manapun, kau itu hanyalah kakek-kakek tua. Yang membosankan. Pelecehan. Kakek tua.
Ternyata kau mengagetkanku. Tidak senonoh. Jangan lihat yang tidak senonoh. Kau keluar. Selama ini, kenapa kau menghindariku? Tidak, Cook. Maaf, aku menyakitimu. Apa kau merasa aku melecehkanmu? Apa? Apa kau merasa aku 7 tahun lebih tua darimu dan sudah sangat tua? Tunggu sebentar. Kenapa kau berpikir begitu? Yao. Aku mencintaimu. Namaku Feng Li, Queen dari Blackwater. Peli Rantai Kisheng adalah nama samaranku. Belasan tahun lalu, Keluarga Feng bangkrut. Orang tuaku meninggal karena kecelakaan mobil. Aku diadopsi oleh King Dan dibawa ke Blackwater. aku selalu merasa, Ada yang janggal dengan kasus keluarga Feng. Dan aku terus mencari Pusaka cinta orang tuaku. kalung berlian itu. roda takdir. Lalu aku menemukan acara lelang itu. Dan bertemu denganmu. Saat melihatmu, Aku salah. Melihat. diriku belasan tahun yang lalu. Keluarga Si dan keluarga Feng. Kasus yang menimpa kita saat itu. Sepertinya dilakukan oleh kelompok yang sama. Di dalam roda takdir. Kami menemukan sebuah koordinat. Itu adalah brankas pribadi. Tapi untuk membuka brankas itu, Kita harus menemukan seseorang. Dan juga sebuah kunci. Orang itu sudah kami temukan. Tapi kuncinya masih belum ada petunjuk sama sekali. Jadi hari ini, sesi pengakuan dosa nih. Aku mendekati Fubaorong dan keluarga Joe. juga untuk mencari petunjuk. Aku membohong dimulai. Aku punya 3 villa di Jiangcheng. Aset tunai lebih dari 40 miliar. Mobilku banyak sekali tak sempat kuhitung. Aku juga. Sudah, jangan dilanjutkan. Aku juga punya banyak kekurangan. Aku juga sangat membosankan. Aku juga 7 tahun lebih tua darimu. Kalau kau tidak menyukaiku, Aku bisa. Tadi kau bilang kalau aku tidak menyukaimu. Kau juga akan maklum? maklum. Tapi aku tidak terima. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang menyia-nyiakannya. Mulai hari ini, Kau milikku. Bos, kau ini sudah gila ya? Berani-beraninya pakai baju putih. Tidak ketua itu berhasil menidurinya semalam. Meniduri. Meniduri itu maksudnya apa? Kuanggap ini upacara penyambutan khusus. dari kalian Blackwater. Ternyata kamu benar-benar tak terduga. Dia adalah... Hello Nona si. Aku anak buah Kakli di Jiangxing. Suhai. Kenapa pagi-pagi sekali kemari? Kakli, Tuan Lin. Menelepon tadi pagi. Katanya untuk membantu kita menyerang. Proyek real estat keluarga Zhang. Keluarga Lin mengerahkan semua dananya. Semuanya sudah dialihkan, tapi entah siapa. Yang menyebarkan kabar. Kalau rantai dana keluarga Lin menipis. Akibatnya harga saham keluarga Lin anjlok. Para pemegang saham jadi hilang kepercayaan di saat seperti ini, Bang. Malah mengetatkan pinjaman. Dia sudah tidak tahan lagi. Segera sebarkan berita. Keluarga Pei menyuntikkan dana termiliar ke keluarga Lin. Kedua pihak mencapai kerjasama strategis Untuk bersama-sama mengembangkan lahan di barat kota. Keluarga Lin mendorong keluarga Zhang ke jurang. Maka,
rantai dana mereka. Juga akan goyah. Orang di balik layar mungkin akan menunjukkan taringnya. Anjing terjepit akan melompati tembok. Kamu cari dulu rumah aman. EVA, kamu bertanggung jawab melindungi Xiao Yao dan ibunya. Bekas lukamu ini. Sudah lama ku perhatikan. Luka tembak. Tapi? Ini jantung lo. Jantungku sedikit ke kanan dari orang normal. Jadi tembakan ini Tidak merenggut nyawaku. Ini titik lemahku. di dunia ini hanya kamu. EVA. Joker. Dan Dr. Zhao yang tahu. Di dunia ini hanya kamu. EVA. Joker. Dan Dr. Zhao yang tahu. Ibuku tinggal dan beristirahat di sini. Sehari-hari diurus oleh bibiku. Bibiku tahu kita akan datang. Mungkin sedang pergi belanja. Ibu, sudah lama aku tidak menjengukmu. Ini pacarku. Ali. Tante, aku akan menjaga Yao Yao baik-baik. Tante tenang saja. Ibu, aku sudah menemukan beberapa petunjuk baru. Sekarang ada Ali yang menemaniku. Aku tidak sendirian lagi. Ibu tenang saja. Aku pasti akan menemukan kebenarannya. Dan membersihkan nama ayah. Kenapa kunci ini ada di sini? Ini kunci apa? Waktu aku kecil, ayah dan ibu memberiku sebuah kotak perhiasan. Ini kunci kotak perhiasan itu. Di dalamnya ada beberapa perhiasanku. Waktu keluargaku dapat masalah, aku sebenarnya mau pakai perhiasan itu untuk dapat uang. Tapi kuncinya tidak pernah ketemu. Ternyata ibuku menjadikannya kalung. Jeriji kunci ini dengan kunci brankas itu mirip sekali. Boleh aku coba? Kalau kamu bilang begitu, kunci ini belasan tahun lalu Diberikan ayahku. Waktunya dengan masalah keluargamu. Ternyata kocak. Sepertinya orang tua kita sudah menyiapkan banyak hal yang tidak kita ketahui. Kita semakin dekat dengan kebenaran. Ya, ibu. Ini pacarku. Xiao. Hello, Tante. Mulai sekarang. Aku tidak lagi sendirian. Mulai sekarang, apapun rintangannya, aku akan selalu menemani Ali. Tuan Muda Feng Li, akhirnya aku menunggumu. Aku datang terlambat. Tidak, Anda datang di saat yang tepat. Bawa kuncinya. Sidik jari yang bisa membuka brankas. Itu milikmu. Ya. Saat aku tak sengaja melihatnya, aku merasa gerigi kuncinya. Sangat mirip kunci brankas. Tapi aku tidak yakin. Dulu sekali, Tuan dan Nayanya sudah sadar. Situasinya akan lepas kendali. Jadi mereka membuat rencana bara api. Rencana bara api. Mereka punya rencana lain. Aku hanya salah satu bagian dari rencana itu. Selebihnya aku tidak begitu tahu. Begitu keluarga Feng dalam masalah. Semua aset yang berhubungan dengan keluarga Feng akan disita. Jadi Tuan dan Nyonya memanfaatkan namaku dengan dalih membayar gaji untuk menarik sebagian dana. Mereka memesan sebuah brankas permanen di sini. Aku di sini sudah 15 tahun hanya untuk menjaganya. Ayah dan ibu melakukan semua ini. Dan aku sama sekali tidak tahu. Ini bukan salah Tuan Muda. Lagi pula Tuan Muda masih kecil. Semua ini seharusnya tidak kamu tanggung. Benar-benar terbuka. Kenapa kuncinya? Tadi keluarga si. Bos, tebakanmu benar. Memang ada yang mengikuti kalian. Catatan suap keluarga Zhang. Dokumen asli. Aku juga tidak begitu tahu ini apa. Tuan dan Nyonya bilang suatu hari nanti kamu akan menemukan tempat ini. Saat melihat ini, kamu akan mengerti. Aku diikuti orang. Tempat ini sudah tidak aman. Si Yao dan Xu Chanhua ada di tanganku. Kalau mau mereka hidup, datanglah sendiri. Kok Shu Hai,
Jo ke mana? Shuhai, kok kamu. Tante. Yayo menyuruhku menjemputmu untuk menemuinya. Tante. Tante. Gawat. Sudah bangun. Aku harus memanggilmu kakak senior atau Tuan Muda Zhang. Dulu aku suka kepintaranmu. Tapi sekarang, aku benci kamu terlalu pintar. Apa ayahku? Kamu yang bunuh. Kasus keluarga. Si, apa itu ulahmu? Juga keluarga Feng. Apa kamu dalangnya? Feng Li mana? Kamu apakan dia? Banyak sekali pertanyaanmu. Aku harus jawab yang mana dulu ya? Dasar iblis. Iblis, aku suka sebutan itu. Bisa memanipulasi hati orang, mengendalikan hidup mati mereka. Tatapan mata ini. Waktu kita pertama kali bertemu, kamu menatap seperti ini. Ada orang yang menindasku. Apa katamu? 10 tahun lalu ya. Saat kita bertemu pertama kali. Kau anak orang jahat. Kau tak pantas bermain di sini. Betul. Kau juga bodoh. Tak pantas jadi teman main kami. Sepat, Pergi. Apa yang sedang kalian lakukan? Penjamis dari mana ini? Teman main ini bagaimana? Kenapa? Sembarang orang dibiarkan masuk komplek? Kalau kalian mengganggu orang lagi, aku akan menembak kalian dengan ketapelku. Tahu? Awas ya kalian. Ayo. Ayahku tukang kebun di sini. Sekarang dia sudah selesai kerja. Aku harus pulang. Ingat, kau harus jadi kuat. Jangan sampai diganggu orang lagi. Itu kau. Aku selalu tak mengerti. Kenapa kau terlihat begitu miskin? Tapi matamu begitu cerah. Hidup begitu bahagia. Tapi ada satu hal yang kau katakan benar. Orang harus jadi kuat. Baru tak akan diganggu orang lain. Tuan Muda. Pilihan Tuan untuk agen berikutnya. Sudah tiba waktunya. Tukang kebun itu saja. Tuan Muda. Ini bukan mainan anak-anak. Orang ini tak memenuhi standar agen kita. Kalau dilihat-lihat, kau malah lebih cocok. Maksudmu apa? Sial, kau sendiri yang membuka kotak Pandora. Melepaskan iblis ini, yaitu aku. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Padahal aku sudah menyelamatkanmu. Kau terlahir begitu rendah. Tapi kenapa kau begitu bahagia? Tak kenal takut. Saat aku melihat sorot matamu, rasanya sangat menyilaukan. Karena itu, aku memilih si Jiqi. Untuk menjadi agen berikutnya setelah keluarga Feng, aku mengawasimu. Selangkah demi selangkah dari seorang pengemis. Menjadi seorang putri yang angkuh. Lalu, menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Tapi aku penasaran, saat itu kau akan menunjukkan ekspresi seperti apa. Tapi kau benar-benar tangguh? Ayahmu bunuh diri lompat dari gedung. Ibumu jadi gila. Dan kau kirim ke rumah lelang. Sayang sekali. Nasibmu benar-benar bagus. Malah bertemu dengan Feng Li. Ternyata semua ini adalah perbuatanmu. Ayahku bukan bunuh diri kan? Kalau begitu kau salah paham padaku. Aku hanya sedikit menekannya. Tak kusangka dia ketakutan sampai lompat dari gedung. Dan kau... Seharusnya kau tidak pernah. Tidak akan pernah lagi mangkil di hadapanku. Kau orang jahat. Gila. Terlihat lemah lembut, seperti kelinci putih kecil. Bagaimana bisa semangat hidupmu? Begitu kuat. Biaya rumah sakit ibumu yang selangit. Izinkan teman-temanmu. Semua itu tidak bisa menghancurkanmu. Sorot matamu masih begitu jernih dan keras kepala. Oh, sedangkan aku Di dalam neraka. Terus diawasi olehmu, tak bisa bersembunyi. Aku tidak akan menemanimu ke neraka. Orang sepertimu. Bahkan jika harus berinkarnasi. Dan dihukum dengan lidah yang dipotong. Itu memang pantas untukmu. Kau pikir Feng Li itu orang baik? Apa maksudmu? Pergi. Ibu, apa yang kau lakukan pada ibuku? Ya, ibu tidak apa-apa. Ibu. Kau beraninya, Tuan Muda Zhang. Orang, kita tak bisa menahan Feng Li. Dia sebentar lagi sampai. Feng Li,
Apa yang kau lakukan pada Fenli? Dasar boka-boka lugu. Tapi baguslah. Aku malah khawatir dia tidak akan datang. Keluarga si kalian benar-benar punya nyali. Selama ini, membawa bukti kunci tepat di depan mataku. Berpura-pura gila dan bodoh. Aku sama sekali tidak menyadarinya. Lepaskan ibuku. Kalau ada masalah hadapi aku. Jangan bergerak. Chang Jingchao. Lepaskan mereka. Ali, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Wah, bukankah ini pahlawan besar kita? Fenli. Awas, peluru itu tidak punya mata lat. Apa maumu? Pengurus Zhang memang benar. Si Jikai itu memang bocah lugu. Menabrak orang saja tidak becus, malah menyisakanmu. Bayang keladi sepertimu. Apa katamu? Astaga, Yao kecil ternyata tidak tahu. Fenli, informasi sepenting ini malah tidak kau beritahukan pada pacarmu. Bukankah Nyonya Zhou sudah lama memberitahumu? Si Yao, Fenli mendekatimu hanyalah untuk menemukan pembunuh orang tuanya. Dalam hubungan sepasang kekasih, hal yang paling tabu adalah kebohongan loh. Apa si Zicheng memberitahumu? Pamanmu pergi ke luar negeri untuk jadi kaya. Salah. Si Zikai itu menabrak mati seseorang dengan truk. Feng siapa? Ya namanya. Sudahlah tidak penting. Sebagai bukti kesetiaan keluarga Si, memohon padaku untuk membantu keluarga Si. Kalau bukan karena sebuah insiden, Feng Li seharusnya sudah mati dalam kecelakaan itu. Maksudmu? Kemenku demi wang. Membunuh orang tua. Ali. Piengo. Tapi yang kuberikan pada keluargamu bukan cuma uang loh, tapi juga untuk keluarga Si kalian. Kemuliaan dan kekayaan turun-temurun. Saat itu, keluarga Feng sudah diambang kehancuran. Sudah tidak ada gunanya lagi. Si Zicheng adalah orang yang kupilih sebagai agen berikutnya, menggantikan keluarga Feng. Diam. Apa yang dia katakan itu benar. Si Yao. Nanti kujelaskan padamu. Ternyata dari awal sampai akhir, keluarga Si yang bersalah padamu. Jangan bergerak. Jangan sakiti ibuku. Zhang Jingchao. Kalau ada apa-apa, lampiaskan padaku. Biar aku yang jadi sanderamu. Lepaskan mereka. Baiklah. Angkat kedua tanganmu. Datang kemari sendiri. Maka akan kulepaskan mereka. Eli, kau jangan kemari. Kalau kau berani kemari, aku akan lompat. Lepaskan mereka. Sebaiknya kau jangan coba-coba macam-macam. Nanti aku akan menahannya. Kau cepat lari, nanti dengarkan aba-abaku. Percayalah padaku. Cepat. Sana. Berlutut. Ku bilang berlutut. Sekarang sudah bisa lepaskan mereka. Feng Li, kenapa kau masih sama seperti dulu? Begitu naifnya. Kau mau apa lagi? Aku mau kau memilih antara ibumu dan Feng Li. Satu orang. Kau bunuh salah satu dari mereka. Akan kubiarkan yang satunya pergi. Kalau kau berani melawan, tak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Kenapa kau memaksaku begini? Kenapa? Aku ingin kau ikut denganku ke neraka. Yao. Tembak aku. Cepat tembak. Sekarang ku beri kalian 5 detik. Kalau kalian tidak menembak juga. Kalian semua mati saja. 5. Yao. Tembak aku. Aku sudah mengajarimu. 4. 3. Percayalah padaku. 2. 1. Feng Li. Feng Li, bahkan jika kubiarkan kau hidup 10 tahun lagi, kau tetap bukan tandinganku. Jaya, akhirnya kau turun menemaniku. Jangan bergerak. Letakkan pistolnya cepat. Yao, kau sudah bangun. Ma.
Syukurlah kau tidak apa-apa. Feng Li. Ma, bagaimana keadaan Feng Li? Tenang saja. Dokter bilang posisi jantungnya Sedikit lebih ke kanan dari orang biasa. cukup istirahat saja nanti juga pulih. Ma. Sebenarnya apa yang terjadi? Jiao, kau jangan emosi dulu. Dengarkan ibu jelaskan pelan-pelan. Kejadiannya tidak seperti Yang dikatakan Jiang Jingchao. setelah Jiang Jingchao menemukan ayam. Dia memakai nyawa seluruh keluarga kita. Untuk mengancamnya, Ayahmu tidak berkompromi. Dia mengerahkan segala cara untuk diam-diam menghubungi Paman Feng. Paman Feng menyuruh ayahmu menuruti. Xiaoli tumbuh besar dengan selamat. Paman Feng bilang, kita bukan tandingannya untuk saat ini. Suruh ayahmu lindungi dirinya dulu. Dia memberikan sebuah kunci pada ayahmu. Ayahmu demi mengelabui orang lain. Menempelkan kristal di seluruh permukaan kunci itu. Lalu memberikannya padamu. Agar mereka salah mengira. Itu hanya mainan anak-anak. Ayahmu diam-diam terus mengumpulkan bukti kejahatan Jiang Jingchao. Sayangnya dia ketahuan. Hari itu, kurasa dia pasti tak sempat menghubungi kita. Jadi dia melompat untuk memperingatkan kita. Jiang Jingchao terus mengawasi kita. Aku terpaksa pura-pura gila. Agar bisa melindungi kita berdua. Maafkan aku. Selama ini aku tak menyadarinya. Anak bodoh. Ibu sengaja menyembunyikannya darimu. Tentu saja kau takkan sadar. Dulu Paman Feng, demi menjaga rahasia, juga tak banyak bercerita pada ayahmu. Selama bertahun-tahun ini, Aku sebenarnya juga tak tahu. apakah masih ada kesempatan? Untuk mengungkap rahasia ini, Sampai hari itu kau membawa Xiaoli kemari. aku tahu kesempatannya telah tiba. Jadi aku sengaja memperlihatkan kalung itu. Semua sudah berlalu. Di bawah perlindungan ibunya, Xiaoli tumbuh besar dengan selamat. Hanya saja setelah itu, dia banyak menderita. Aku yang bersalah padanya. Aku bahkan menembaknya. Seandainya waktu itu aku bisa Mengulur waktu lebih lama. Bukan salahmu. Yao Yao. Ayolah. Xiaoli, kau sudah sadar. Aku panggilkan dokter. maafkan aku. Sudah ku bilang. Aku tak akan menodongkan pistol padamu lagi. Daza bodoh. Kau melakukannya dengan sangat baik. Kau bukan anak kecil lagi? Kau sudah bisa menjadi rekan seperjuanganku. Hari itu, aku takut setengah mati. Sebenarnya apa yang terjadi? Setelah aku mendapatkan buktinya, aku langsung ditelepon oleh Jiang Jingchao. Dia bilang kalian ada di tangannya. Joko dan Eva. Juga tak bisa menemukan kalian berdua. Jadi, aku langsung membuat rencana dadakan. Rencana apa? Aku bawa buktinya ke sana dulu, lalu menyuruh mereka lapor polisi. Setelah itu baru lihat situasi. Hasilnya, Aku bertemu beberapa pembunuh bayaran di bawah. Aku hanya terluka sedikit. Jangan anggap enteng begitu. Kau tidak tahu saja. Hari itu kau berlumuran darah. Berdiri di hadapanku. Aku benar-benar takut setengah mati. Aku bertemu. 2 penembak itu di bawah. Tapi sudah dibereskan oleh Yokor. Polisi juga sudah bersiaga di bawah. Menyiapkan bantalan udara. Jadi aku tidak akan apa-apa meski terjatuh. Tidak semudah yang kau katakan. Lalu buktinya? Buktinya dibakar olehnya. Yang dia bakar itu salinannya. Bukti yang asli masif ada di brankas. Dia terlalu sombong. Sampai tidak sempat membukanya. Kapan kau tahu? Pelakunya pamanku. Nanya Zhou. Sadar? Ada yang mengikutinya. Jadi dia mau memakai? Bilangnya untuk bertransaksi denganku. Memintaku membantunya kabur ke luar negeri. Aku menyetujuinya. Lalu dia menceritakan seluruh kronologi. Kecelakaan itu kepadaku. Tapi, seluruh kejadian ini, Aku juga baru tadi. Setelah mendengar Bibi bicara. Baru bisa menghubungkan semuanya. Jadi selama ini, kau selalu mengira keluarga kami melakukan itu demi kekayaan. Yao Yao. Kau adalah kau. Dalam rencanamu itu,
Apa kau tidak pernah memikirkan keselamatanmu sendiri? Pernahkah kau berpikir, bagaimana jika hari itu tembakanku meleset? Bagaimana jika aku tidak mengerti? Isyaratmu? Tidak ada seandainya. Aku percaya pada Yayaku. Dia pasti akan melindungiku. Jangan ada lain kali. Ali. Aku tak bisa kehilanganmu. Fengli. Selama kau tidak tahu kebenarannya. Selama ini, sebenarnya seberapa berat dendam yang kau pikul. Dan dengan tekad menyakitkan, seperti apa kau mencintaiku. Jangan main-main. Semua orang sudah menunggu. Yao, sini cepat. Fengli. Aku di sini. Yao. Selamat ulang tahun. Roda takdir ini Adalah pusaka cinta orang tuaku. berkat benda ini. Kau hadir di sisiku. Jayoyo. Aku cinta kamu. Ali. Aku juga mencintaimu.